kasih. Perkenalkan, nama saya Elrika Mariana Isabel Tutu dengan NIM 221011060108. Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Samratulangi. Dosen pengampu dalam mata kuliah Bahasa Indonesia adalah Dr. Randa Jaina Imbang, MHum, dan Vince Watak, SPD, MPD. Saat ini saya akan mempresentasikan materi mengenai sejarah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama, sejarah bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia ini pada dasarnya adalah bahasa Melayu yang pertama kali dipakai pada zaman Sriwijaya sebagai bahasa penghubung antar suku di Nusantara dan sebagai bahasa yang digunakan dalam perdagangan antar pedagang dari dalam Nusantara dan dari luar Nusantara. Bahasa Melayu ini menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam ke Nusantara. Bahasa ini semakin berkembang karena bahasa Melayu mudah diterima bagi masyarakat Nusantara sebagai bahasa penghubung antar suku, antar pulau, antar pedagang, antar bangsa, dan antar kerajaan. Pada saat itu, bahasa Melayu sendiri berfungsi sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku yang berisi aturan-aturan hidup dan sastra. Yang kedua, berfungsi sebagai bahasa penghubungan atau lingua franca antar suku di Indonesia. Yang ketiga, bahasa perdagangan, baik bagi suku yang ada di Indonesia maupun perdagangan yang berasal dari luar Indonesia. Perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu sendiri semakin jelas terlihat pada peninggalan kerajaan Islam. Ada yang berupa batu tulis atau batu yang memiliki tulisan di atas batu tersebut, seperti pada batu Nisan Minyetujo, Aceh 1380 Masehi. Bahasa Melayu mulai dipakai di Asia Tenggara sejak abad ke-7 dengan bukti ditemukannya prasasti di kedudukan Bukit Brangka pada tahun 683 Masehi. Prasasti itu bertuliskan huruf pranagari berbahasa Melayu kuno. Dan ternyata bahasa Melayu tidak hanya digunakan pada zaman Sriwijaya tetapi juga di Jawa Tengah. Karena di Jawa Tengah ditemukan prasasti Brangka tahun 832 Masehi. Dan di Bogor juga ditemukan prasasti Brangka pada tahun 942 Masehi. Bahasa Melayu yang dipakai di Nusantara dalam pertumbuhannya dipengaruhi oleh corak budaya daerah. Bahasa Melayu menyerap kosakata dari berbagai bahasa, terutama dari bahasa Sanskerta, bahasa Persia, bahasa Arab, dan bahasa Eropa. Bahasa Melayu semakin berkembang dengan berbagai variasi dan dialek. Di Indonesia sendiri, bahasa Melayu atau bahasa Indonesia berkembang menjadi berbagai macam bahasa, atau ada daerah-daerah yang memiliki cara bahasa atau cara berbicaranya sendiri sehingga sulit dimengerti oleh orang yang bukan berasal dari daerah tersebut. Berbeda daerahnya, berbeda juga bahasanya. Tetapi dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kita bisa saling berkomunikasi dengan baik dengan orang-orang yang berbeda daerah dengan kita. Tapi itulah uniknya Indonesia. Indonesia memiliki banyak suku, banyak budaya, banyak ras, dan banyak bahasa. Karena bahasa Melayu ini sangat mempengaruhi, mendorong pertumbuhan rasa persaudaraan dan rasa persatuan bangsa Indonesia, sehingga para pemuda dari berbagai Nusantara berkumpul dan mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia diangkat menjadi bahasa nasional pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dan berikrar, yaitu yang saat ini kita tahu bersama yang menjadi isi dari Sumpah Pemuda. Itulah yang menjadi ikrar dari pemuda-pemuda yang berkumpul. Hal tersebut yang tersurat pada ikrar Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 yang berbunyi menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia disahkan atau dinyatakan sebagai bahasa negara, bahasa negara Indonesia, yaitu setelah hari
diumumkannya lah bahwa Indonesia merdeka, yaitu pada tanggal 17 Agustus, dan diumumkan pada tanggal 18 Agustus bahwa bahasa Indonesia menjadi bahasa negara Indonesia. Bahasa Indonesia disahkan atau dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara Indonesia tanggal 18 Agustus 1945 karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar. Karena dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia, yang berarti bahasa Indonesia bukan hanya berkedudukan sebagai bahasa, tetapi juga termasuk dalam bahasa negara. Jadi kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa diembannya dalam persoalan kehidupan berbangsa dan bukan bernegara. Sebaliknya, dalam kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara diembannya dalam persoalan kehidupan bernegara bukan kehidupan berbangsa. Kita masuk dalam fungsi bahasa Indonesia. Fungsi ini terbagi menjadi dua, yaitu bahasa sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang pertama yaitu menjadi lambang kebanggaan nasional, artinya mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan kita. Yang kedua, lambang identitas nasional, artinya memiliki derajat yang sama dengan bendera dan lambang negara kita. Yang ketiga adalah sebagai alat pemersatu bangsa, mempersatukan berbagai suku bangsa yang ada. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa bangsa Indonesia memiliki berbagai macam ras, budaya, bahasa, bahkan agama. Nah, ketika kita mempelajari bahasa Indonesia yang baik dan benar, kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang bukan berasal dari daerah kita, sehingga mereka dapat mengerti apa yang kita jelaskan, apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan, dan mereka juga bisa berbicara dengan bahasa yang dapat kita mengerti. Yang keempat, fungsinya sebagai alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Nah, fungsi yang keempat ini berhubungan dengan fungsi yang ketiga yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa dengan adanya bahasa nasional ini, bahasa Indonesia, kita dapat berkomunikasi dengan baik antar budaya, antar daerah. Nah, fungsi sebagai bahasa negara yang pertama adalah sebagai bahasa resmi kenegaraan. Yang pada saat ini saya ucapkan pun ini adalah bahasa Indonesia yang menjadi bahasa resmi, bahasa kenegaraan kita. Fungsi yang kedua adalah sebagai bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan. Di Indonesia sekarang diterapkan, bahkan dari dulu diterapkan adanya pembelajaran bahasa Indonesia yang dapat mengasah bahasa Indonesia para anak-anak muda sekarang. Dan banyak juga di luar sana yang saya lihat, mereka di negara-negara lain mulai menerapkan adanya mata pelajaran bahasa Indonesia, yang itu menjadi salah satu kebanggaan kita sebagai bahasa Indonesia. Fungsi yang ketiga sebagai bahasa negara adalah alat perhubungan pada tingkat nasional. Yang saya rasa fungsi yang ketiga ini sudah jelas fungsinya, yang seperti yang saya sudah jelaskan tadi pada tingkat nasional. Fungsi yang keempat adalah sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Dalam kebudayaan mungkin kita sudah tahu bersama ya, kalau dalam kebudayaan itu sudah pasti harus menggunakan, kita sebagai bangsa Indonesia pasti sudah mengetahui bahasa Indonesia, sehingga bahasa Indonesia seringkali digunakan dalam kebudayaan. Nah, dalam ilmu pengetahuan seperti ketika kita menjelaskan suatu ilmu atau suatu pelajaran, kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sehingga para pendengar atau orang-orang yang akan mendengar apa yang akan kita sampaikan nanti dapat mengerti dengan baik. Dalam teknologi, banyak sekarang teknologi yang menggunakan bahasa Indonesia di dalamnya, sehingga bangsa Indonesia sendiri dapat mengerti apa yang ada di dalam teknologi tersebut. Karena jika menggunakan bahasa yang lain untuk bangsa Indonesia, tentu saja banyak orang-orang yang tidak mengerti bahasa-bahasa asing, bahasa-bahasa luar, sehingga mereka cenderung tidak dapat mengerti apa yang dimaksudkan oleh teknologi tersebut. Sehingga ketika menggunakan bahasa Indonesia yang baik,
orang-orang bangsa Indonesia dapat mengerti apa yang dijelaskan dalam teknologi tersebut. Demikian presentasi saya mengenai sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Jika ada salah kata maupun salah pengertian, salah arti, mohon dimaafkan karena saya juga masih dalam tahap belajar dan saya akan berusaha lebih baik lagi ke depannya. Dan mohon dimaafkan juga jika dalam video ini terdengar hal-hal yang cukup mengganggu seperti keributan. Saya mohon maaf karena saya berada di desa dan di depan rumah saya adalah jalan utama sehingga banyak kendaraan yang lewat dan dapat mengganggu video ini. Dan di sebelah rumah saya ada gereja yang sedang direnovasi. Demikian video saya ucapkan terima kasih.